Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Juri Utama Rektor Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Yang terhormat, seluruh Dewan Juri Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat tahun 2023. Perkenalkan saya, Lukmono Adi MPD, Guru Seni Budaya SMPN 28 Semarang, mempresentasikan best practice saya yang berjudul Penerapan Strategi Kadis Kreasi dalam Pembelajaran P5 untuk mewujudkan budaya hidup sehat di SMPN 28 Semarang. Adapun latar belakang dari best practice saya, yang pertama, bahwa sekolah dewasa ini dituntut agar dapat memaksimalkan potensi setiap mata pelajaran dalam upaya pengembangan karakter peserta didik. Yang kedua, ada sebagian peserta didik di SMPN 28 Semarang yang menunjukkan perilaku konsumsi yang kurang sehat. Yang ketiga, kondisi lingkungan sehari-hari yang tidak sehat seperti kurang bersihnya rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakatnya. Yang keempat, perlu adanya gerakan akademik yang bertujuan untuk menyadarkan para peserta didik agar menjadi seorang individu yang memiliki pemahaman, kesadaran, dan keterampilan hidup berbasis budaya hidup sehat. Adapun masalah pada best practice saya, yang pertama yaitu bagaimanakah penerapan strategi kadis kreasi dalam pembelajaran P5 di SMPN 28 Semarang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah bagaimanakah dampak penerapan strategi kadis kreasi dalam pembelajaran P5 dalam mewujudkan sekolah berbudaya sehat di SMP 28 Semarang. Adapun strategi pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama melalui model pembelajaran berbasis budaya sehat. Yang kedua melalui strategi pelayanan pendidikan kadis kreasi. Selanjutnya, bahwa pendidikan kesehatan di sekolah, yaitu health promotion, merupakan salah satu cara dari 5 tingkatan pencegahan, 5 levels of prevention, Sukijo 2003, yang meliputi yang pertama yaitu mengenai peningkatan gizi. Hal ini terkait bentuk konsumsi makanan yang bergizi dan menu seimbang. Yang kedua, kebiasaan hidup sehat yang menyangkut dengan aktivitas olahraga dan istirahat yang teratur serta tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Yang ketiga, higiene dan sanitasi terkait penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, dan air limbah. Selanjutnya, pada tahapan pembelajaran otentik berbasis budaya sehat di SMPN 28 Semarang, yang pertama melalui penyampaian materi budaya hidup sehat. Yang kedua, kegiatan diskusi terkait pemanfaatan media alami dan makanan alami. Kemudian kegiatan pembiasaan peduli lingkungan dan makan makanan bergizi. Yang keempat, penugasan karya siswa dengan media alami. Kemudian pemantauan tugas siswa dan diseminasi karya siswa. Adapun definisi dari penilaian otentik, yaitu bentuk penilaian untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Penilaian otentik yang tidak hanya mengukur salah satu kompetensi saja, tetapi mengukur seluruh kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam penilaian otentik di SMPN 28 Semarang pada pembelajaran P5, yang pertama dilakukan melalui penilaian unjuk kerja, merupakan jenis penilaian yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam berbagai konteks. Yang kedua adalah penilaian proses dan produk, yaitu bentuk penilaian proses merupakan penilaian pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah penilaian portofolio, yaitu penilaian yang digunakan untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu serta proses secara sosial pedagogis, yaitu sebagai collection of learning experience
yang terdapat dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai. Kemudian, strategi pelayanan pendidikan berbasis budaya sehat Kadis Kreasi di SMPN 28 Semarang berasal dari sebuah akronim K dari kata kenalkan, terkait dengan sosialisasi serta pengenalan kepada para siswa mengenai isu penting masalah lingkungan hidup serta bahan alami untuk menjadi sumber makanan. Dis dari kata diskusikan, terkait dengan pengembangan sikap kritis dan melatih kepekaan bernalar terkait budaya hidup sehat dan pelestarian lingkungan sekitarnya. Kemudian krea dari kata kreasikan, terkait dengan kemampuan untuk menerapkan, mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan berkarya menggunakan media alami secara manual dan digital. Si dari kata publikasikan berupa kegiatan mengenalkan hasil pemikiran dari karya kepada warga sekolah serta masyarakat terkait dengan hasil pembelajaran yang berbasis budaya hidup sehat. Pada kegiatan kenalkan, salah satunya melalui tugas observasi siswa ke kampung pilah sampah untuk menambah informasi kepada para siswa terkait pengelolaan limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat secara ekonomi dan ramah lingkungan. Kemudian pada kegiatan diskusikan melalui tugas kelompok terkait pemecahan masalah di bidang lingkungan hidup untuk dicari solusinya, serta masalah pola konsumsi makanan alami yang sehat dan bergizi, yang hasil akhirnya diwujudkan dalam sebuah bentuk poster digital. Kemudian pada kegiatan kreasikan dilaksanakan melalui pembuatan makanan tradisional dan karya seni dengan memanfaatkan media alami dan bahan daur ulang limbah sampah. Kemudian pada kegiatan publikasikan dilaksanakan melalui share it hasil karya poster digital dengan APK IBIS PNX bertema budaya hidup sehat melalui Instagram pribadi siswa maupun Instagram masing-masing kelas, serta publikasi hasil poster digital berbudaya hidup sehat dalam kegiatan 3S pada pagi hari. Pada kegiatan senyum salam sapa, siswa diminta untuk mempromosikan gerakan budaya hidup sehat secara langsung melalui karya poster digitalnya kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya, poster-poster digital tersebut dikemas dan dipasang di sudut-sudut dinding sekolah. Hasil strategi Kadis Kreasi dalam pembelajaran proyek P5 di SMPN 28 Semarang, yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang rapi dan sehat. Yang kedua, yaitu pengembangan karakter peduli lingkungan, kreatif, dan jiwa kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Mulyadi, Kepala SMP Negeri 28 Semarang. Kesan saya terkait strategi Kadis Kreasi dalam pembelajaran P5 yaitu sangat mendukung program Sekolah Adiwiyata dan program Urban Farming yang di-launching pemerintah Kota Semarang. Khususnya berkaitan dengan pemanfaatan bahan alami dan limbah sampah menjadi karya seni. Hal positif lainnya, saat ini SMP Negeri 28 Semarang telah menjadi hijau. Siswa mulai mengenal tanaman dan menghargai makanan tradisional.
Ini akan kami gelurakan terus melalui strategi pembelajaran Kadis Kreasi yang berbudaya sehat, tidak hanya sekedar seremoni, tapi menjadi kebiasaan untuk mewujudkan makanan yang sehat di sekolah kita. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Prihaji, guru SMA Negeri 28 Semarang, sekaligus Ketua Tim Cyber SMA Negeri 28 Semarang. Kesan saya mengenai strategi Kadis Kreasi dan pembelajaran B5 yaitu semakin mengembangkan literasi digital, khususnya terkait dengan kemampuan berkarya dan publikasi siswa menggunakan aplikasi digital kepada sekolah dan masyarakat pada umumnya, berhubungan dengan hasil-hasil pembelajaran B5 yang berbudaya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia, Ketua Kelas 7F. Kesan saya terkait strategi Kadis Kreasi dalam pembelajaran P5 di SMP Negeri 28 Semarang, yaitu semakin meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kreativitas berkarya, memanfaatkan bahan limbah menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai ekonomi, serta menambah pemahaman saya terkait sumber-sumber bahan alami untuk dapat diolah menjadi makanan tradisional dan modern yang sehat dan bergizi. Terima kasih Pak Lukmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun faktor kendala dalam best practice ini, yang pertama adalah masih adanya peserta didik di SMPN 28 Semarang yang menunjukkan perilaku konsumsi yang kurang sehat. Yang kedua, masih adanya sebagian siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan budaya hidup sehat di keseharian mereka. Yang ketiga, masih adanya peserta didik di SMP 28 Semarang yang belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara yang benar untuk memelihara kesehatan pribadi. Kemudian faktor pendukungnya yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah untuk berbudaya sehat. Kemudian dukungan dari warga sekolah untuk ramah lingkungan dan kerjasama dengan pihak Puskesmas Mangkang dalam bentuk pelayanan kesehatan. Rencana tindak lanjut yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan pentas seni dan gelar karya P5 di SMP 28 Semarang secara kontinu. Kemudian yang kedua, pelatihan kader kesehatan remaja yang bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Mangkang. Adapun kesimpulan dari best practice ini yaitu adalah bahwa kegiatan belajar dilaksanakan secara online pada masa pandemi COVID. Terkait dengan pembelajaran tatap muka tersebut mengakibatkan terjadinya krisis pembelajaran, sehingga pemerintah berupaya melakukan untuk menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Melalui kurikulum Merdeka, peserta didik dituntut untuk membuat atau melaksanakan suatu proyek dalam penerapan kurikulum Merdeka. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan potensi dirinya dalam berbagai bidang. Kemudian, diseminasi strategi Kadis Kreasi sudah saya lakukan, yaitu pada submit artikel yang berjudul Penerapan Strategi Kadis Kreasi Mewujudkan Budaya Hidup Sehat di harian Jawa Pos Radar Semarang pada hari Minggu 5 Februari 2023. Serta publikasi karya siswa yang berbasis media alami pada grup Facebook Guru Seni Budaya Indonesia pada tanggal 28 Januari. Demikian keseluruhan best practice saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.